Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke praktek sesi yang pertama ya, yaitu mengenai sampel. Nanti ada 4 hal yang dibahas pada sesi ini, yaitu mengenai praktek simple random sampling, systematic random sampling, cluster sampling, dan stratified sampling. Yang pertama, mengenai simple random sampling, kita akan belajar membuat random number tabel sendiri gitu ya, tabel random number sendiri, yaitu desimal dan 4 digit. Untuk desimal kita menggunakan rumus yang atas. Kita enter, kita sorot bawah ke samping. Nah, sudah jadi. Untuk setelah selesai kita copy lalu paste value-nya agar tidak berubah ketika kita mengoperasikan kotak-kotak yang lain di Excel ya. Nah, sekarang sudah tidak berubah lagi. Lalu berikutnya yaitu tabel random number 4 digit menggunakan rumus yang kedua. Kita copy paste value. Nah, tabel random number yang kita buat sudah jadi. Cukup mudah ya teman-teman ya. Lalu berikutnya kita akan praktek mengambil sampel menggunakan data kelas kita sendiri gitu ya. Populasi sebanyak 39. Misal kita ingin mengambil sampel 10 gitu ya. Kita masukkan fungsi randomnya. Sebenarnya pakai fungsi randomnya terserah ya, bisa bermacam-macam, cuman saya pakai yang ini, yang ketiga, range between. Jadi kita akan membuat angka random dari nomor 1 sampai 39. Kita sorot. Copy. Jangan lupa di paste value agar tidak berubah. Lalu selanjutnya tabelnya kita filter. Karena nanti sampel yang akan kita pilih semisal ya random number terkecil gitu ya, maka kita sorot dari kecil ke besar gitu. Maka berikut adalah sampel yang kita peroleh. Saya warnai ya. Lalu untuk prakteknya di SPSS ya, yaitu kita buka data, klik data, terus pilih select case, random sample, terus klik sampel. Nah, ini ada dua pilihan ya teman-teman. Yang pertama yaitu ketika kita menginginkan sampel berdasarkan porsi dari populasi, semisal 20%, 30%, 50%. Namun yang akan saya gunakan yaitu yang ini ya, exactly. Jadi kita ingin memilih berapa banyak sampel dari populasi itu ya. Kita akan memilih 10 sampel dari 39 data yang ada. Continue. Lalu output yang saya gunakan adalah yang kedua, copy selected cases to new dataset. Jadi nanti untuk output dari perhitungan ini akan muncul di dataset yang baru dengan nama random sample. Saya klik OK. Nah, ini adalah sampel yang kita dapatkan dengan menggunakan SPSS.
berikutnya mengenai systematic random sample gitu ya. Sampel tadi kita menginginkan 10, populasinya 39, interval yaitu sama dengan populasi dibagi sampel. Oke. Saya bulatkan. Oke, untuk interval sendiri yaitu populasi dibagi sampel. Lalu dalam systematic random sample ini kita juga memerlukan starting point ya. Artinya titik awal untuk pengambilan sampel yang pertama, yaitu caranya sama dengan dan between, yaitu kita akan mengacak random gitu ya dari data yang pertama sampai intervalnya. Karena tadi pembulatan ke atas, maka kita akan kurangi 1, 4 kurangi 1, 3. Enter. Oke, maka ini starting point yang kita dapatkan. Berarti ini adalah sampel pertama yang kita dapat ya teman-teman, starting point yang pertama. Lalu untuk pengambilan sampel yang berikutnya, yang kedua, 3 dan seterusnya, yaitu mengambil interval sebanyak 4 data gitu ya. Berarti ini data 1, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti sampel yang kedua, 1, 2, 3, 4. Ini sampel yang ketiga, 4, sampel yang keempat, sampel yang kelima. Oh maaf, salah. Ya, sampel yang ke-10. Jadi yang saya blok kuning ini adalah sampel yang kita dapat ketika kita menggunakan metode systematic random sampling gitu ya teman-teman. Ya, kalau di Excel agak merepotkan ya. Kita masuk kembali ke SPSS dengan data yang sama. Caranya cukup mudah. Kita menggunakan rumus ini, mode case number interval. Oke. Caranya klik transform, compute variable, target variabelnya misal kita tulis systemic random. Lalu untuk variabel nomor kita masukkan ke numeric expression. Lalu pada if bawah ini kita klik, kita masukkan rumusnya. Kita ganti interval dengan interval yang kita sudah tentukan tadi sebanyak 4. Starting pointnya pertama gitu ya. Oke, kita klik continue. Oke. Maka yang ada angka-angkanya ini teman-teman adalah sampel yang akan kita ambil gitu ya. Untuk memudahkan membaca bisa kita sorot gitu. Misalnya scanning. Nah, berarti ini adalah sampel yang akan kita pakai.
Lalu berikutnya adalah cluster random sampling. Misal tiap cluster itu ada 3 orang gitu ya, dan nanti satu sampel diambil dari setiap cluster, dipilih berdasarkan random number terkecil gitu. Oke, kita masukkan rumusnya ya, menggunakan rumus ini. Sebenarnya bisa pakai ini, bisa pakai yang range between tadi yang 1 sampai 39, terserah. Kita klik enter, kita tarik ke bawah, jangan lupa di copy paste value ya, agar angkanya tidak berubah. Saat itu kita blok dari nomor sampai random numbernya, kita filter dari terkecil ke yang terbesar gitu ya. Nah, sudah dapat teman-teman. Berarti untuk cluster yang pertama ini sampelnya adalah ini dengan nomor yang terkecil, ini juga yang kedua, sampel dari cluster ketiga, sampel dari keempat, dan seterusnya ya teman-teman ya, sama. Yaitu yang kita pilih adalah random number yang terkecil dari tiap cluster itu. Oke, dan seterusnya sampai bawah. Selanjutnya yaitu stratified random sample gitu ya. Kita ingin menentukan sampel dari masing-masing strata gitu. Kita masukkan random number. Terserah rumusnya bisa apa aja randomnya. Saya kali ini pakai yang desimal. Kita tarik. Jangan lupa di copy paste value ya. Oke, setelah ini selesai, maka kita akan blok semua data, kita pilih sort gitu ya. Oke, untuk yang pertama yang akan kita sortir, sebentar. Yaitu usia. Setelah usia adalah random numbernya, yaitu dari kecil ke besar dan kecil ke besar gitu ya. Kita klik OK. Nah teman-teman, sudah diurutkan random numbernya dari terkecil terbesar dari tiap-tiap strata ya. Sekarang kita tinggal membaginya. Oke. Berarti ini adalah strata umur strata 1 ya. Yaitu interval usia 20 sampai 21. Strata 1. Oke. Interval umur 22-23 adalah strata 2. Dan yang berikutnya adalah strata 3. Nah, untuk pengambilan sampel sendiri yaitu bisa menggunakan random number yang sudah kita lakukan gitu ya.
Semisal masing-masing strata kita ingin mengambil 2 sampel gitu, dengan masing-masing usia. Semisal untuk usia 20 kita pilih random yang terkecil, maka sampel yang akan pilih adalah yang ini. Begitu seterusnya sampai strata 1, strata 2, strata 3, maka kita akan mendapatkan sampelnya. Dan yang kedua, cara kedua adalah kita melakukan simple random sampling lagi, yaitu tiap-tiap masing strata akan kita lakukan simple random sampling. Berarti 2 kali kerja ya teman-teman. Oleh karena itu untuk cluster dan stratified tidak saya masukkan ke cara SPSS, karena untuk melakukannya yaitu sama seperti yang kita lakukan di awal tadi, yaitu simple random sampling. Cuman kalau untuk cluster maka kita akan menghitung tiap clusternya, dan untuk stratified maka kita akan menghitung mencari sampelnya yaitu di tiap stratanya. Seperti itu. Oke, sekian untuk sesi yang pertama. Sampai jumpa kembali ke sesi yang kedua.